Perkenalkan, nama saya Putu Viviana Tantri Trismatika dari Program Studi Pendidikan Bahasa Bali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang melestarikan budaya pada masa pandemi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian yadnya. Apa itu yadnya? Yadnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yaj, yang artinya memuja, mempersembahkan atau korban suci. Yadnya adalah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas dalam ajaran agama Hindu. Di sub yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yadnya. Dalam praktik agama Hindu, di Bali terdapat 5 jenis yadnya yang disebut dengan panca yadnya, yaitu yang pertama ada dewa yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua ada resi yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan kepada para resi atas jasa-jasa beliau membina umat dan mengembangkan ajaran agama. Yang ketiga ada pitra yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan kepada para roh leluhur termasuk kepada orang tua yang masih hidup. Yang keempat ada manusia yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan kepada sesama manusia. Yang kelima ada buta yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan kepada para buta kala yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan alam sehingga menjadi harmonis. Selanjutnya ada upaya yang dilakukan saat melakukan upacara yadnya di kondisi new normal saat ini. Yang pertama adalah menggunakan masker saat di luar rumah. Nah, bagi masyarakat, seluruh masyarakat, jika mempunyai kegiatan di luar rumah, diwajibkan untuk menggunakan masker. Nah, untuk di Bali, ketika kita melakukan upacara yadnya, diwajibkan dan diharuskan untuk memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah masuk areal pura. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang sudah menempel pada tangan kita ataupun di areal tubuh kita, sehingga harus dicuci atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, tidak melakukan kontak fisik. Artinya jika kita bertemu dengan kerabat kita saat berada di pura, usahakan kita tidak melakukan kontak fisik dengan mereka. Contohnya seperti bersalaman. Nah, yang keempat itu menjaga jarak dengan orang lain. Nah, bagaimana cara kita menjaga jarak dengan orang lain? Ketika kita duduk sembahyang, kita duduk dengan memberikan space minimal 1 meter dengan orang yang di sebelah kita untuk mengurangi penyebaran virus yang ada saat ini. Nah, yang terakhir itu melakukan persembahyangan secara bergilir. Nah, seperti yang kita ketahui, di desa-desa sudah menerapkan sistem persembahyangan secara bergilir. Bagaimana sistem persembahyangan bergilir itu? Nah, jadi sistem persembahyangan itu pemimpin desa sudah menentukan kloter-kloter atau jadwal-jadwal yang sudah ditentukan untuk sekelompok orang untuk melakukan yadnya. Seperti misalnya kelompok 1 mendapatkan jadwal di pagi hari, kelompok 2 mendapatkan jadwal pada siang hari, dan seterusnya. Nah, jadi kita sebagai masyarakat untuk tetap melanjutkan upacara yadnya, mari kita ikuti protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan kita dengan cara upaya-upaya yang tadi saya paparkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.